Materi IPA kelas 7 semester 1, pengukuran. Pertemuan pertama ini kita mulai dengan topik mengukur. Ya, apa itu mengukur? Arti mengukur pada IPA adalah melakukan pengukuran yang dapat dibandingkan dengan sesuatu pembanding yang memiliki nilai yang pasti. Jadi maksudnya begini, ya kalau kita mau mengukur suatu benda, ya kita mau mengukur suatu benda, mau ukur apa? Kita mau ukur panjangnya. Berarti kita membandingkan panjang benda itu dengan suatu benda lain yang punya bentuk panjang yang bisa kita letakkan pada panjang benda yang akan kita ukur. Dan nilainya harus pasti. Ya, jangan misalkan kita ngukur menggunakan karet. Ya, karet itu bisa lentur, bisa panjang, bisa pendek, tapi kita gunakan mungkin pakai tusuk gigi atau pakai sumpit untuk mengukur panjang. Tadi disinggung nilai yang pasti. Ya, nilai yang pasti. Ya. Nah, maksudnya apa sih nilai yang pasti itu? Ya, panjang meja, berat batu, suhu badan adalah contoh pengukuran dalam IPA. Karena hasil pengukurannya punya nilai yang pasti. Kalau panjang meja kamu bilang 5 jengkal, ya itu berarti kamu mengukur setiap kali mengukur panjang meja tersebut pasti panjangnya 5 jengkal. Berat batu sama dengan berat 10 kelereng. Ya, berarti setiap kali ada orang yang mengukur berat batu itu pasti beratnya sama dengan 10 kelereng, asal kelerengnya sama ya. Nah, sedangkan kalau kita mengatakan kebaikan, kerajinan, kepandaian, itu bukanlah pengukuran dalam IPA. Kenapa? Karena nilainya tidak pasti. Kita mau bandingkan dengan siapa? Kebaikan. Ya, ada orang yang lebih baik. Ada orang yang lebih jelek. Ya, ada orang yang lebih buruk. Kerajinan, ada orang yang lebih rajin, ada orang yang lebih malas. Kepandaian, ada yang lebih pintar, ada yang kurang pintar. Ya, nilainya tidak pasti. Ya, oke? Jelas ya? Nah, ada satu lagi, yaitu pembanding. Ya, pembanding. Pada saat kita mengukur, tadi dikatakan, sebenarnya kita sedang membandingkan benda yang kita ukur dengan benda lain yang punya dimensi sejenis. Ya. Nah, misalkan kita mau ukur panjang, kita pakailah sumpit, karena kita bisa mengukur panjang meja menggunakan panjang sekian sumpit. Ya, nah, pembanding semacam itu dinamakan satuan. Jadi kalau kamu pakai sumpit, kamu ukur panjang meja sama dengan 5 kali sumpit. Berarti kita bisa katakan 5 sumpit. Berarti berarti satuannya kita gunakan satuan sumpit. Nah, ini adalah contohnya, ya. Contohnya, ini ada seorang siswi, ya, mengukur panjang meja, ya. Pada waktu mengukur panjang meja, ya, dia membandingkannya dengan panjang sejumlah jengkal tangannya, ya. Sehingga dia nanti katakan panjang mejanya sekian jengkal tangan saya. Tangan saya ya, bukan tangan orang lain. Karena kalau tangan orang lain bisa saja lebih sedikit jengkalnya atau lebih banyak jengkalnya. Ya, itu contohnya. Nah, tadi sudah ditekankan ya, jengkal tangannya. Ya, itu adalah salah satu kendala yang dihadapi pada waktu siswi itu melaporkan hasil pengukuran panjang meja menggunakan jengkal tangannya. Ya, menggunakan jengkal tangan sebagai satuan panjang memiliki kendala atau masalah ya. Seperti ukuran telapak tangan orang itu berbeda-beda. Ya, belum tentu semua orang mengukur panjang meja itu 5 jengkal. Ada yang 6 jengkal, ada yang 4,5 jengkal, dan seterusnya. Ya, dan juga kelebihan pengukuran tidak bisa dibulatkan. Misalkan, hampir 6 jengkal, ya udah dijadikan 6 jengkal saja. Atau, wah ini kurang dari 5 jengkal, ya udahlah bikin jadi 4 jengkal atau bikin jadi 5 jengkal. Ya, karena terlalu berbeda hasilnya. Ya, kurang teliti. Ya, padahal pengukuran dalam IPA ya itu harus membutuhkan ketelitian yang cukup baik. Dari pembelajaran kita kali ini ya, ternyata mengukur itu nggak gampang-gampang amat ya. Tidak gampang-gampang amat ya. Nah, mengukur itu harus
Ya, harus ada aturan-aturannya, ya. Kita refleksikan dari pembelajaran kita saat ini, ya. Pengukuran adalah membandingkan dimensi benda yang diukur dengan benda sejenis sebagai satuan. Ya. Nah, yang kedua, ya, perlu ada keseragaman alat pembanding dalam pengukuran supaya kendala-kendala yang mungkin terjadi pada saat kita mengukur dapat diminimalkan. Ya, keseragaman alat pembanding dalam pengukuran, ya. Misalkan kita mau mengukur panjang meja. Ya, mungkin salah satu alat pembanding yang bisa seragam itu mungkin kita gunakan tusuk gigi atau kita gunakan sumpit yang sama, ya. Sumpit yang dari produk yang sama, dari merek yang sama. Ya, sehingga kita bisa mengurangi kendala-kendala yang mungkin terjadi pada waktu kita mengukur. Sampailah kita pada tugas mandiri. Tugas mandiri kita yang pertama, lakukan pengukuran panjang sebuah meja yang ada di rumahmu. Ya, bisa meja tulis, bisa meja makan, dan seterusnya. Gunakan ya batang sumpit, atau kalau kamu punya sumpit, kamu bisa pakai apa? Sedotan. Ya, kamu bisa juga pakai tusuk gigi, ya. Dan satu lagi, penggaris. Penggaris ini pasti punya kamu, ya. Pada saat melakukan pengukuran, catat hasil pengamatanmu. Jangan lupa buat kesimpulan dari pengukuran yang kamu lakukan. Nah, ini contoh tabel pencatatan pengukurannya. Ya, yang kamu ukur apa sih? Panjang mejanya, lebar mejanya, dan tinggi mejanya. Pasti meja ada kaki meja, yaitu tingginya. Ya, kamu ukur menggunakan, kalau kamu pakai sumpit, pakai tusuk gigi, ya tulis tusuk gigi. Gitu ya, pakai sedotan, tulis sedotan. Yang satu lagi pakai penggaris, ya. Bapak minta kamu ukur pakai penggaris, pakai satuannya cm. Ya, yang cm, jangan pakai yang inci, oke? Nah, tugas mandiri yang kedua adalah kamu buat di kertas, ya, di kertas, kamu buat persegi ukuran 10 kali 10 cm. Ya, pakai penggaris ukur ya. Dan juga lingkaran, jangan lupa pakai jangka dengan jari-jari 5 cm. Terus setelah kamu gambar itu, kamu gunting yang bagus, ya. Setelah itu, gunakan secara bergantian persegi dan lingkaran tersebut untuk mengukur luas permukaan meja dan tempat tidurmu. Catat hasil pengukuranmu. Ya, jadi kamu pindah-pindahin ya. Ya, perseginya kamu tempel di ujung meja, terus pindahin, geser, dan seterusnya. Ya, hitung ada berapa persegi. Terus juga lingkaran juga sama. Ya, hitung ada berapa lingkaran ya. Nah, catat pengukuranmu dan buat kesimpulan dari pengukuran yang kamu lakukan. Nah, ini adalah contoh tabelnya ya. Permukaan meja, permukaan tempat tidur, kamu ukur menggunakan persegi, dapat berapa persegi, gunakan lingkaran, dapat berapa lingkaran. Oke. Selesai ini, berarti selesailah tugas mandiri kamu untuk video pembelajaran yang kali ini. Selesai sudah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!